Cobalah untuk berbahagia, bukan bahagia karena melihat sesuatu yang baik, tapi karena kamu mampu melihat hal baik dengan segala sesuatu. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita cantik ini bernama Kashka. Dia adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan budidaya lebah. Beberapa waktu yang lalu dia dikhianati oleh pacarnya yang bernama Bob. Dia tega berselingkuh dengan rekan kerjanya. Untuk mengobati sakit hatinya, Kashka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Podale. Tetapi sebelum itu, dia melepaskan lebah-lebah yang dia budidaya terlebih dahulu. Kashka sudah sampai di rumahnya. Dia merasa jauh lebih baik setelah sampai di kampung halamannya. Di Podale ini, Kashka memiliki kakak yang bernama Jedrus. Jedrus bekerja sebagai pengelola penginapan bersama Wakus. Mereka sering cekcok, tetapi untuk urusan pekerjaan, mereka sangat cocok. Dan suatu hari, dia mendapatkan tamu penting, yaitu seorang direktur yang bernama Agatha. Agatha ini adalah seorang direktur dari perusahaan furniture. Untuk mengembangkan bisnisnya, Agatha membutuhkan suntikan dana dari Pak Direktur. Tetapi sang Pak Direktur masih ragu untuk investasi. Akhirnya dia memperlihatkan salah satu furnitur yang terbuat dari endapan alami. Pak Direktur pun sangat mengagumi ide tersebut dan akhirnya dia mau berinvestasi. Sebenarnya bisnis furnitur ini sebagian besar diwariskan untuk adik Agatha, yaitu Patrick. Patrick ini hidupnya sangat sembrono, bahkan dia memiliki hutang sebesar 10 juta dolar atau kurang lebih 150 juta rupiah. Yang sebenarnya dia nggak tahu itu hutang apa. Saat mau dijatuhkan ke sungai oleh rentenir, akhirnya Patrick menyetujui tawaran rentenir itu untuk melunasi dalam waktu 7 hari. Kedatangan Agatha menemui Jedrus dan Wakus bukan tanpa alasan. Agatha ingin membeli lembah yang dimiliki oleh keluarga Jedrus. Jedrus bersikeras tidak ingin menjual karena Jedrus dilahirkan di tanah tersebut oleh ibunya. Tetapi Wakus meyakinkan Jedrus untuk tetap menjual tanah itu. Dan akhirnya Jedrus pun setuju. Tetapi masalahnya sebelum menjualnya, Jedrus dan Wakus membutuhkan persetujuan dari Kashka. Di tengah perdebatan itu, Kashka datang. Kashka terkejut kakaknya ingin menjual tanah keluarga. Kashka pun kesal dan gak mau menyetujui penjualan tanah itu. Dan akhirnya dia pun bergegas mengambil kunci rumah dan pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di rumah, Kashka mendapatkan telepon dari Bob. Dia memandangi ponselnya hingga tanpa sadar koper yang dia bawa menggelinding hingga kopernya tertabrak oleh Patrick. Kashka yang sedang kesal pun langsung memarahi Patrick. Mereka pun berantem kecil hingga akhirnya Kashka meninggalkan Patrick dan masuk ke dalam rumah. Kedatangan Patrick di Podale ini untuk menemui sang kakak untuk meminta uang 10 juta dolar agar bisa melunasi hutangnya. Tapi kakaknya gak mau memberikan cuma-cuma. Agatha meminta saham Patrick di perusahaan dipindahkan untuknya semuanya. Jika nanti Patrick udah punya uang, saham tersebut bisa dipindahkan lagi kepada Patrick kembali. Dan akhirnya Patrick pun setuju. Tapi kakaknya memberikan satu permintaan lagi. Patrick harus merayu Kashka agar mau menjual tanahnya. Karena Patrick sangat butuh uang lagi dan lagi, ia pun menyetujuinya. Kashka yang sedang menikmati suasana di sekitar rumahnya, dia melihat Marilla sedang berjalan menuju ke arahnya. Kashka pun langsung berlari untuk memeluk Marilla. Dia sangat rindu pada wanita setengah baya ini. Marilla pun menanyakan rencana Kashka ke depannya. Kashka pun mengatakan bahwa dia ingin memulai semuanya kembali dari awal. Kashka akan berternak lebah dan dia ingin membuat peternakan lebah digital yang sangat besar dengan menempelkan chip ke kandang lebah. Ini adalah penelitiannya di Amerika. Chip ini akan merekam kelembapan suhu, kondisi lebah, suara, dan pergerakan kawanan lebah.
Nantinya data akan dikirimkan ke cloud untuk dianalisis. Casca pun menargetkan semua wilayah Pondale akan ikut bergabung dan Casca akan menjadi pusat kendalinya. Mendengar rencana Casca barusan, Marilla pun gak percaya karena ini seperti film fiksi ilmiah Amerika. Walaupun demikian, Marilla pun mendukung Casca dan memberikan mobil agar bisa membangun Hustonnya. Malam ini hujan turun sangat deras. Casca sedang sibuk menadah air dari atap yang bocor dengan panci. Di tengah kesibukannya, dia melihat ada seorang pria yang akan mendirikan tenda di depan rumahnya. Casca pun keluar dan betapa terkejutnya dia bahwa pria tersebut ternyata adalah Patrick. Casca pun menegur agar Patrick pergi, tetapi Patrick berdalih motornya rusak sehingga harus mendirikan tenda di sana. Karena hujan dan angin sangat kencang, tenda pun terbawa angin dan akhirnya Casca pun menyuruh Patrick untuk masuk ke rumah. Dan tanpa banyak basa-basi, Casca meminta Patrick membuka seluruh bajunya yang basah dan Casca pun memberikan pakaian kering. Casca pun menanyakan apakah Patrick sudah menghubungi seseorang, tetapi Patrick bilang bahwa ponselnya mati dan Patrick akan memperbaiki motornya besok pagi. Di kesempatan ini, Patrick berusaha untuk merayu Casca. Dia ingin segera menyelesaikan misi dari kakaknya agar bisa membayar hutang. Dan untuk menghangatkan mereka, Casca meminta Patrick untuk mengambil kayu di gudang belakang. Di tengah hujan deras, Cetrus dan Wakus mencuri kandang lebah milik Casca. Patrick yang melihat itu segera menegurnya. Saat Patrick menegur mereka, kakak beradik itu malah melemparkan kandang lebah itu hingga hancur. Patrick pun mengusir mereka berdua dan ingin melayangkan kapak yang ada di tangannya. Casca yang melihat Patrick mengangkat kapak pun menghampirinya. Dan Casca melihat kandang lebahnya hancur. Ia sangat marah pada Patrick karena dia menganggap Patrick lah yang menghancurkan kandang lebah yang akan menjadi penelitiannya itu. Dan dengan penuh emosi, Casca pun mengusir Patrick. Pagi harinya, Patrick sedang minum kopi di kedai milik Cetrus dan Wakus. Dia bertemu dengan Clark. Saat sedang berbincang, Patrick melihat dua orang yang sedang berantem. Clark bilang mereka berdua sedang mencari pria untuk adiknya Cetrus agar tidak menghalangi penjualan tanah. Patrick pun akhirnya mendatangi Cetrus dan Wakus. Dia menawarkan diri untuk menjadi pria yang akan meluluhkan hati Casca. Awalnya Cetrus gak setuju karena Cetrus berpikir Patrick hanyalah orang kota yang akan membodohinya. Lagi-lagi Wakus mencoba meyakinkan Cetrus dengan alasan hanya Patrick yang bisa masuk ke rumah Casca. Akhirnya mereka pun menyetujui tawaran Patrick. Ditambah lagi Patrick tidak memungut biaya sepeser pun dan hanya meminta perjanjian ini dirahasiakan. Di sisi lain, Casca sedang mendatangi penjual kayu untuk membuat peternakan lebah digital yang dia rencanakan. Tetapi sang pemilik kayu mengatakan semua kayu di sana sudah dibeli. Melihat ada yang aneh, Casca pun curiga ini semua perbuatan kakaknya yang sengaja menghalangi Casca untuk tinggal di sini. Karena tidak mendapatkan kayu, Casca pun mendatangi peternakan lebah. Dia ingin menawarkan kerjasama agar bisa menyelamatkan lebah dari kepunahan. Tetapi pemilik peternakan lebah pun menolak karena dia menganggap alat yang akan digunakan adalah milik Amerika. Casca pun menjelaskan bahwa itu alat buatan Polandia. Tetapi bapak tersebut tetap gak mau. Dan dengan kesal Casca pun pergi meninggalkan penangkaran lebah itu. Seperti dugaan Casca, sang pemilik kayu memang sudah disuap oleh kakaknya. Ini merupakan salah satu bagian dari rencana agar Patrick bisa meluluhkan Casca. Dan sesampainya di rumah, Casca melihat Patrick yang sedang menata kandang lebah. Casca yang masih kesal dengan Patrick pun langsung ngomel dan mengatakan berarti memang benar kandang lebah miliknya dihancurkan oleh Patrick. Patrick pun berusaha menjelaskan kepada Casca hingga Casca pun akhirnya sedikit percaya.
Agar Casca memaafkannya, Patrick pun membantu memperbaiki atap yang bocor. Casca sudah melarang Patrick, tetapi Patrick tetap nekat melakukannya hingga akhirnya Casca akhirnya menolong Patrick dan mengajaknya masuk dalam rumah. Dan saat Casca sedang pergi mengambil bantal, gak sengaja dia melihat Patrick yang sedang pemanasan. Casca pun sadar bahwa sebenarnya Patrick baik-baik aja. Casca pun masuk ke kamar dan memberikan bantal ke Patrick. Casca mencoba menggoda Patrick. Di balik senyum Casca, dia sudah merencanakan sesuatu, yaitu Casca mengundang Marilla untuk mengobati Patrick. Patrick pun diminta untuk tidur di meja agar sakitnya bisa diobati. Mereka pun mengobati dengan memberikan bisa ular, pupuk kotoran kuda, dan Casca pun memukul-mukul badan Patrick dengan kayu. Gak tahan lagi dengan semua pengobatan itu, akhirnya Patrick pun kabur. Melihat Patrick yang sangat trauma, Casca terlihat sangat puas dan tertawa terbahak-bahak. Saat Casca sedang berkumpul dengan keluarganya, tiba-tiba Patrick datang bersama Clark. Clark memberitahu bahwa Patrick membutuhkan penginapan dan ingin menginap di penginapan milik Marilla. Tetapi Marilla menolak dan meminta Clark mencarikan penginapan lainnya. Clark mengatakan ia sudah mencari penginapan tetapi tidak ada yang kosong dan hanya di sini ada penginapan kosong. Akhirnya Casca pun memberikan penginapan untuk Patrick di rumahnya. Setibanya di rumah, Casca melihat Patrick yang udah menunggunya di depan. Dengan raut wajah yang masih kesal, Casca pun bilang bahwa menginap di rumahnya tidak akan murah dan Casca tidak akan tidur dengan Patrick. Besoknya terlihat Casca sedang nelpon seseorang. Casca membutuhkan dana. Awalnya Casca pindah ke Podale karena akan bekerja sama dengan peternak lebah. Tetapi saat ini hanya dia saja yang menjadi peternak. Dan sang penelpon pun mengatakan bahwa Casca harus segera berhemat karena Casca sudah nggak bisa meminta dana lagi. Esok harinya terlihat Patrick yang sedang kesulitan motong kayu. Jelas saja karena dia anak orang kaya, mana pernah dia kerja berat seperti ini. Namun demi meluluhkan hati Casca, dia rela melakukan pekerjaan kuli tersebut. Dan setelah Casca pergi, dia pun diam-diam memanggil Jetrus, Wakus, dan beberapa orang lain untuk bantuin dia memotong kayu. Setelah kembali ke rumah, Casca melihat kayu udah tersusun rapi. Dia gak menyangka Patrick bisa melakukan hal itu dengan cepat. Patrick yang melihat Casca kebingungan pun menyombongkan hasil kerja kerasnya. Dilihatnya Casca memegang keran. Patrick langsung merebutnya dan dia akan memperbaiki keran air di rumah Casca. Dan lagi-lagi sebenarnya Patrick gak bisa mengganti keran. Dia melihat tutorial mengganti keran di HP-nya ketika Casca pergi. Pagi harinya Patrick udah sibuk membenarkan pagar rumah. Casca keluar dengan peralatan tempur untuk mencari lebah. Casca pun mengajak Patrick untuk ikut bersamanya. Patrick pun terheran-heran dengan ajakan Casca, karena biasanya Casca selalu marah padanya. Tetapi hari ini dia menjadi baik. Casca dan Patrick pun pergi ke gunung. Kanan kiri gunung tersebut sangatlah indah hingga Casca dan Patrick memutuskan untuk berhenti sejenak menikmati pemandangan yang menakjubkan itu. Sesampainya di tempat lebah, Casca pun langsung memanjat pohon dan ngambil beberapa lebah untuk diternakan. Namun tiba-tiba dia malah tergelincir dan... Albo poszukaj tych 8 kobiet. Cie. Suatu hari ada kontes menebang kayu di Podale. Sesuai dengan rencana Wakus dan Jetrus, Patrick harus mengikuti ini agar mendapat perhatian dari Casca. Casca yang melihat Patrick mengikuti ini gak setuju, tetapi Patrick menantang Casca. Jika dia memenangkan ini, Casca harus mau berkencan dengannya. Di lain sisi, Jetrus dan Wakus sedang menyuap para kontestan agar mengalah dan membiarkan Patrick menang.
Tetapi ada satu kontestan yang gak mau mendapatkan uang suap itu. Dan pertandingan pun dimulai. Seperti dugaan, Patrick menjadi juara 2. Dia tidak bisa mengalahkan pria berbaju merah itu. Melihat ini, Jethros dan Wakus membuat ide baru agar pria baju merah ini kalah. Dan di pertandingan mengangkat kayu, Patrick terlihat di posisi kedua. Wakus mendatangkan wanita cantik dan membuka sedikit baju wanita tersebut untuk menarik perhatian si pria baju merah. Hingga akhirnya kayu yang dibawa pun oleng dan... Casca yang melihat kejadian itu langsung marah. Apa yang Patrick lakukan membahayakan untuk orang lain. Untuk meminta maaf, Patrick pun menunggu Casca di luar. Namun Casca bersikeras dia nggak mau mendengarkan alasan apapun dari Patrick. Tetapi Patrick tetap mau menunggu di depan rumah sampai Casca mau keluar. Handphone Casca pun berdering. Dia mendapatkan kabar jika ratu lebah yang akan diternakan sudah dikirimkan sejak 2 hari yang lalu dari Belgia melalui kantor pos. Dan 1 jam lagi akan sampai. Casca terkejut karena jika dia tidak segera ambil tuh ratu lebah, maka ratu lebah itu akan mati. Melihat itu, Patrick menawarkan diri untuk mengantarkan Casca ke kantor pos menggunakan motor agar lebih cepat sampai. Sesampainya di kantor pos, ternyata kantornya udah tutup. Patrick pun segera lari untuk mengejar pegawai kantor pos yang baru saja pergi. Dia minta tolong untuk mengambilkan pesanannya. Akhirnya sang pegawai tersebut mau mengambilkan, dan melihat Patrick berhasil mengambilkan ratu lebah, Casca pun senang sekali, dan mereka. Malam pun tiba, Casca dan Patrick sedang duduk berdua di ruang tengah sambil menatap si ratu lebah. Casca menjelaskan semua tentang lebah kepada Patrick yang terlihat antusias mendengarkan penjelasan Casca. Obrolan mereka pun semakin dalam dan intens hingga akhirnya. Pagi harinya saat Casca terbangun, dia tidak menemukan Patrick di sampingnya. Casca memanggil Patrick tetapi nggak ada sautan. Dia pun beranjak dari ranjang dan menemukan ponsel serta kartu milik Patrick. Casca pun mencoba mencari tahu latar belakang Patrick di internet. Dia pun akhirnya mengetahui bahwa Patrick sebenarnya adalah penerus perusahaan Nauro Design yang gak lain adalah adik dari Agatha, orang yang menginginkan tanah milik Casca. Casca pun terkejut dan merasa dirinya sudah dibodohi. Di lain sisi, Patrick sedang menemui Jethros dan Wakus. Patrick mengaku bahwa direktur yang akan membeli tanah itu adalah kakaknya. Mendengar itu, Jethros dan Wakus kesal dan merasa Patrick memang ditugaskan untuk mencurangi Jethros dan juga Wakus. Patrick meminta Jethros untuk menjelaskan semua ini kepada Casca. Saat Patrick sedang mencoba melarikan diri, tiba-tiba Casca masuk. Dia melempar ponsel Patrick. Casca pun menanyakan berapa imbalan yang Patrick dapatkan setelah berhasil meniduri Casca. Casca terlihat sangat kecewa. Dia mengatakan bahwa memang seharusnya dirinya tidak pulang ke rumah. Patrick pun mengejar Casca. Patrick mencoba untuk menjelaskan semuanya, tapi Casca udah terlanjur kecewa karena misi dari Patrick telah menghancurkan mimpinya Casca. Dan Casca pun membiarkan tanah ini menjadi milik Patrick. Di lain sisi, Clark sedang diinterogasi oleh Marilla tentang harta karun yang ada di tanah milik Casca. Clark mengatakan bahwa di tanah itu ada kayu rawa yang sehitam batu bara, dan itu sangatlah berharga melebihi berlian. Patrick pun mengatakan bahwa furnitur yang terbuat dari kayu rawa memiliki harga yang sangat mahal. Mereka menyadari bahwa mereka semua ditipu oleh Agatha. Patrick menyadari bahwa dirinya tidak pernah berhutang dan bisa jadi rentenir tersebut adalah suruhan Agatha. Marilla dan Patrick pun bersikeras agar Casca tetap bisa tinggal di sini, dan akhirnya mereka pun merencanakan sesuatu.
Patrick, Jethro, dan Wakus pergi mendatangi rentenir yang sedang berjumpa dengan kekasihnya. Walaupun sedikit takut dengan rentenir itu, mereka bertiga mencoba menginterogasinya. Hingga rentenir tersebut mengaku bahwa dia adalah suruhan dari Agatha. Casca pun menangisi dirinya sendiri karena dia merasa bodoh. Dia kembali ke kampung halaman karena sudah dikhianati oleh pacarnya. Dan dia ingin mengembangkan inovasinya dalam ternak lebah digital. Namun saat ini dia malah ditipu oleh pria yang sedang dicintainya. Besoknya sang rentenir pun mendatangi Agatha yang sedang sauna. Dia mengatakan bahwa misi berjalan lancar dan semua udah siap. Agatha pergi menemui Jethro dan Wakus untuk menandatangani penjualan tanah. Siang ini Patrick pergi menemui Agatha. Dia mengatakan bahwa semua misinya sudah lancar. Agatha pun memberikan uang yang sudah dia janjikan. Di sisi lain, Casca bersiap untuk pergi. Mimpi yang dia inginkan semuanya udah sirna. Tetapi tiba-tiba ada bapak peternak lebah yang mendatanginya. Dia bilang bahwa dia mau bergabung menggunakan sarang lebah digital. Bahkan peternak lebah yang ada di Podale ingin ikut juga. Tidak hanya itu, Jethro pun bersedia untuk membangun pusat kendali lebah digital ini. Casca sangat kebingungan dengan semua ini. Peternak lebah yang dia datangi satu persatu tidak ada yang bersedia gabung. Tetapi saat ini mereka datang dengan sendirinya. Marilah bilang bahwa ini berkat seseorang yang ingin Casca tetap tinggal di sini. Casca sedang menghadiri pesta pernikahan saudaranya, dan Casca senang tetapi dia sedang menunggu seseorang. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada seorang yang menghampirinya menanyakan di mana penginapan. Seketika itu wajahnya berubah menjadi gembira. Casca tahu bahwa pria yang dia tunggu akhirnya muncul. Dan akhirnya Patrick dan Casca pun menjalin hubungan untuk selamanya. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you.